Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hidup sekitar tahun 584 sampai 3 November tahun 644 Masehi adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 Masehi sampai tahun 644 Masehi. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat dari Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, dan di antara para sahabat, Sayyidina Umar termasuk sahabat yang zuhud. Dia mengambil alih kekhalifahan Islam setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri teladan dalam masalah keislaman. Beberapa hadits menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Faruq yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan Kekaisaran Sasaniyah yang sudah melemah hanya dalam kurun waktu 2 tahun 642 Masehi sampai 644 Masehi, Sayyidina Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti berbagai pembaharuan. Dalam bidang pemerintahan dan politik, departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembaharuan Sayyidina Umar dalam bidang ekonomi. Segala capaiannya menjadikan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Sebelum memeluk Islam, Sayyidina Umar adalah orang yang sangat disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Sayyidina Umar juga dikenal sebagai seorang peminum berat. Beberapa catatan mengatakan bahwa pada saat sebelum memeluk Islam yakni masa jahiliyah atau masa kekosongan Nabi, Umar suka meminum anggur. Setelah menjadi seorang muslim, ia tidak menyentuh alkohol sama sekali, meskipun belum diturunkan larangan meminum khamar yang memabukkan secara tegas. Ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, Umar bereaksi sangat antipati terhadapnya. Beberapa catatan mengatakan bahwa kaum muslim saat itu mengakui bahwa Umar adalah lawan yang paling mereka perhitungkan. Hal ini dikarenakan Umar yang memang sudah mempunyai reputasi yang sangat baik sebagai ahli strategi perang dan seorang prajurit yang sangat tangguh pada setiap peperangan yang ia lalui. Umar juga dicatat sebagai orang yang paling banyak dan paling sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut Nabi Muhammad SAW. Pada puncak kebenciannya terhadap ajaran Nabi Muhammad, Sayyidina Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi Muhammad SAW, namun saat dalam perjalanannya ia bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi Muhammad, bernama Nuaim bin Abdullah yang kemudian memberinya kabar bahwa saudara perempuan atau adiknya Umar telah memeluk Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang ingin dibunuhnya saat itu. Karena berita itu, Sayyidina Umar terkejut dan pulang ke rumahnya dengan maksud untuk menghukum adiknya. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar menjumpai saudarinya itu sedang membaca Al-Quran Surat Toha ayat 1-8. Ia semakin marah akan hal tersebut dan memukul saudarinya. Ketika melihat saudarinya berdarah oleh pukulannya, ia menjadi iba dan kasihan, kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Diriwayatkan Sayyidina Umar menjadi terguncang oleh apa yang ia baca tersebut. Beberapa waktu setelah kejadian itu Umar menyatakan memeluk Islam. Tentu saja hal yang selama ini selalu membelanya membuat hampir seisi Mekah terkejut karena seseorang yang terkenal paling keras menentang dan paling kejam dalam menyiksa para pengikut Nabi Muhammad SAW kemudian memeluk ajaran yang sangat dibencinya tersebut. Akibatnya Sayyidina Umar dikucilkan dari pergaulan Mekah dan ia menjadi tidak dihormati lagi oleh para petinggi Quraisy yang selama ini diketahui selalu membelanya.